Tapi dalam konteks demokrasi, kalau kita mau membangun bangsa ini, saya katakan menjadi bangsa yang beradab, menjadi bangsa yang betul-betul kuat, ya, karena kita ini adalah negara besar, maka dengan demokrasi ini, ya, maka berikan kesempatan, ya, berikan kesempatan kepada putra-putri yang terbaik Indonesia untuk memimpin bangsa ini, gitu kan. Jadi kalau ada, ya saya seperti dalam wawancara sebelumnya, apa untungnya? Apa untungnya, apa manfaatnya bagi Presiden Joko Widodo, ya, cawe-cawe ingin mengganjal Anies? Ya, saya pikir itu betul-betul kerugian besar bagi Joko Widodo. Ya, kalau dia cawe-cawe lalu kemudian terbukti, ya, terbukti dia memang menjegal salah seorang kandidat presiden, saya pikir itu sesuatu yang naif dan menjadi catatan hitam dalam membangun bangsa ini. Itu menurut saya, tapi nanti silakan bagaimana Profesor berpendapat terhadap apa yang saya sampaikan. Tapi yang jelas, saya ingin mengatakan bahwa kita ini membangun bangsa ini harus memberikan peluang. Ya, jadi cara-cara kolonial itu harus dibasmi, kan itu perintah undang-undang, ya kan? Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, maka semua bentuk penjajahan itu harus jadi menjegal-jegal putra-putri terbaik, itu cara-cara penjajah. Itu cara-cara penjajah. Jadi penjajah itu selalu menjegal semua. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan sistem pemilu kita untuk tahun 2024 tetap pada proporsional terbuka. Keputusan ini membuat gairah terutama pada sejumlah caleg-caleg kaum muda yang sekarang ini mulai banyak bermunculan. Partai Umat misalnya, sekitar 40% dari calegnya diisi oleh caleg-caleg kaum muda. Ada fenomena menarik, sejumlah caleg muda dari Partai Umat mencanangkan gerakan politik anak muda, Anies capresnya, dan Partai Umat calegnya. Gerakan ini mendapat sambutan dari berbagai lapisan masyarakat, khususnya para relawan Anies yang tersebar di berbagai tempat. Kita ingin coba konfirmasi dengan Wakil Ketua Majelis Suro Partai Umat, Dr. Haji M.S. Kaban, dan salah satu caleg dari Sumut 3, Asosiat Profesor Dr. T.B. Masa Jafar. Nah, Kaban, akhirnya MK memutuskan kembali masih menggunakan sistem proporsional terbuka. Ada kegairahan di masyarakat, komentar Anda? Ya, terima kasih Bang Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, para pemirsa dan Profesor T.B. Masa Jafar, keputusan Mahkamah Konstitusi tentang penyelenggaraan pemilu bagi Partai Umat sebenarnya tidak menjadi topik penting. Bukan topik penting ya? Tidak menjadi topik penting. Kita tidak terperangkap kepada terbuka dan tertutup. Kita lebih fokus pada bagaimana merebut simpati, ya, merebut perhatian, dan merebut pilihan dari masyarakat. Sejumlah pengamat memberikan analisis bahwa Partai Umat punya kans dengan tagline lawan kezoliman, tegakkan keadilan, kemudian semangat perubahan, dan
sikap oposisi terhadap penguasa sekarang. Bahkan sebagian juga menyimpulkan Partai Umat hanya bisa disingkirkan, tidak akan mendapatkan kursi di parlemen, Pak Kaban. Hanya bisa disingkirkan dengan cara curang. Komentar Anda, Pak Kaban? Iya, jadi saya kira kita kembali, Bung Adi. Kita ini membangun negara, ya. Kita ini membangun bangsa, ya. Membangun negara, membangun bangsa, tentu tolok ukurnya adalah undang-undang. Jadi kalau kita mau menjadi bangsa yang beradab, gitu ya. Kalau kita mau menjadi bangsa beradab, maka jadilah bangsa yang menjadikan hukum itu sebagai panglima. Gitu. Nah, dalam hal kita berdemokrasi, demokrasi itu adalah memberikan kesempatan kepada semua komponen masyarakat untuk ikut terlibat, mengurus negara, membangun bangsa, dan ikut di dalam pemerintahan. Nah, bisa dibayangkan, ya, bisa dibayangkan betapa besar sumber malapetaka yang akan diterima bangsa itu jika proses-proses keterlibatan untuk masuk di dalam kekuasaan itu diisi dengan cara-cara curang. Cara-cara curang dan kecurangan itu akan melahirkan manusia-manusia preman. Artinya manusia-manusia yang berbuat rusak. Ya. Itu akan menimbulkan suasana kebiadaban politik. Ya, kenapa? Karena di situ lebih mengedepankan suasana-suasana hegemonik kekuasaan yang tidak cocok dengan saya disingkirkan. Ini berbahaya. Karena kita ini, bangsa ini harus dibangun menjadi bangsa yang beradab. Nah, oleh karena itu, ya, evaluasi terbesar dalam proses penyelenggaraan pemilu itu adalah di pelaksanaan pemilu itu mulai dari tingkat TPS. Nah, saya melihat political will, ya, political will untuk membangun sistem penghitungan suara yang betul-betul fair sesuai dengan amanat undang-undang bahwa pemilu itu harus diselenggarakan dengan jujur. Nah, apa kita memaknai jujur ini? Adil, terbuka. Itu kan komponen yang selama ini disuarakan. Nah, bagaimana kejujuran itu terimplementasi pada saat menghitung suara? Mulai dari tingkat TPS, ya? Mulai dari tingkat TPS. Kemudian sampai ke tingkat yang lebih besar. Jadi, mulai dari tingkat TPS sampai ke tingkat kecamatan. Ya, ini kan kita bisa lihat jenjangnya itu, betapa besar peluang. Ya, jadi peluang atau gap, ya, atau distorsi, ya, distorsi hasil penghitungan mulai dari TPS sampai ke tingkat kecamatan, sampai ke kabupaten. Bagaimana dia konsisten agar tidak terjadi itu? Ini yang sebenarnya perlu dipikirkan dalam konteks kita mau melakukan pemilu secara terbuka ini. Nah, jadi satu sisi kita menginginkan suatu sistem yang betul-betul terbuka, tapi cara-cara yang dilakukan itu masih cara-cara lama yang belum mengadopsi kemajuan teknologi yang sekarang sudah cukup maju. Nah, jadi Partai Umat, ya, kita ingin sama-sama membangun bangsa ini. Ya, kita sama-sama ingin negara kita ini menjadi negara yang terhormat. Negara yang betul-betul memiliki nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadaban, nilai-nilai keadilan, sehingga masyarakat itu dia merasa betul-betul terwakili. Nah, kalau tadi misalnya terlalu mengandalkan apa yang terjadi, nuansa yang selama ini terjadi bahwa orang yang mampu merebut suara yang sebanyak-banyaknya itu, katakanlah dia artis. Salahkah artis? Tidak. Dia punya hak yang sama. Tetapi kalau semua artis yang tampil menjadi anggota parlemen, bisa kita bayangkan menjadi apa parlemen itu? Itu juga. Ya. Jadi artis menjadi anggota parlemen boleh. Ya, sama dengan presiden Ukraina itu kan artis. Tapi begitu ada suatu konflik, apa yang terjadi dia buat?
jadi lelucon dunia kan? Nah, Pak Kaban, bisa. soal diksi bahwa hanya dengan cara curang, seperti halnya menyingkirkan Anies, Partai Umat ini juga bisa disingkirkan dengan cara curang. Ini kan publik sudah mulai membaca dengan fenomena misalnya tak henti-hentinya Anies misalnya sebagai calon presiden yang juga didukung oleh Partai Umat, ini kan dengan berbagai cara, dan walaupun misalnya ada sebagian mengatakan apa sih buktinya Anies dijegal, tapi fenomena yang ada masyarakat melihat gitu. Nah ini kan ada kesamaan ini, semangat perubahan sama Partai Umat dengan Anies ini, kemudian posisinya juga sama, hanya bisa dikalahkan dengan cara curang. Kira-kira apa langkah-langkah yang disiapkan oleh Partai Umat? Nanti silakan Profesor memberikan tanggapan. Saya tetap mengatakan Anies presiden, umatlah yang memperkuatnya. Gitu. Jadi kekuatan umatlah yang akan memenangkan Anies, ya kan? Nah, oleh karena itu di dalam konstelasi yang ada sekarang, ketika ada nuansa-nuansa jegal-menjegal, itu adalah satu situasi persaingan, ya, pertarungan untuk memenangkan pemilihan presiden. Jadi semua nuansa-nuansa yang berhubungan dengan istilah ingin menjegal Anies itu adalah suasana persaingan yang sedang terjadi, di mana lawan-lawan itu biasa kan dalam pertarungan itu kan orang selalu mencari lawan yang lemah. Jadi memang jadi dilemahkan dulu atau ya, jadi yang kuat tahu saya ikut gitu. Iya, jadi itulah dia. Jadi bagaimana kalau bisa bertanding itu lawan itu jangan kuat. Ya kan? Nah, itu kan bisa di-setel. Nah, tapi dalam konteks demokrasi, kalau kita mau membangun bangsa ini, saya katakan menjadi bangsa yang beradab, menjadi bangsa yang betul-betul kuat, ya, karena kita ini adalah negara besar, maka dengan demokrasi ini, ya, maka berikan kesempatan, ya, berikan kesempatan kepada putra-putri yang terbaik Indonesia untuk memimpin bangsa ini, gitu kan? Jadi kalau ada, ya saya seperti dalam wawancara sebelumnya, apa untungnya, apa manfaatnya bagi Presiden Joko Widodo, ya, cawe-cawe ingin mengganjal Anies? Ya, saya pikir itu betul-betul kerugian besar bagi Joko Widodo. Ya, kalau dia cawe-cawe lalu kemudian terbukti dia memang menjegal salah seorang kandidat presiden, saya pikir itu sesuatu yang naif dan menjadi catatan hitam dalam membangun bangsa ini. Itu menurut saya, tapi nanti silakan bagaimana Profesor berpendapat terhadap apa yang saya sampaikan. Tapi yang jelas, saya ingin mengatakan bahwa kita ini membangun bangsa ini harus memberikan peluang. Ya, jadi cara-cara kolonial itu harus dibasmi. Kan itu perintah undang-undang, ya kan? Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, maka semua bentuk penjajahan itu harus jadi menjegal-jegal putra-putri terbaik itu cara-cara penjajah. Itu cara-cara penjajah. Jadi penjajah itu selalu menjegal semua peribumi-peribumi yang berpotensi untuk tampil, itu dijegal habis, dipotong habis. Nah, kenapa di alam kemerdekaan itu mental penjajahan itu ada? Nah, itu pendapat saya. Nggak tahu gimana Profesor. Gimana Bang Tebe? Ya, kalau saya melihat bukan hanya disayangkan, tetapi sangat memalukan. Karena begini, peradaban global sekarang ini, demokrasi itu adalah salah satu pilar, ya. Jadi semakin negara itu semakin demokratik, itu menandakan bahwa peradaban satu bangsa itu berada pada tingkat atas itu. Jadi kalau di dalam berdemokrasi masih menggunakan cara-cara lama, ya, saya kira itu tadi Pak Kaban mengatakan cara-cara kolonial. Tidak hanya itu Pak Kaban, tapi itu mundur lagi pada abad sebelum zaman feodal. Nah,
Jadi kalau negara lain ya melihat praktek demokrasi seperti itu kita sangat malu ya sebagai bangsa yang besar ya. Padahal ya banyak penulis Barat, peneliti Barat, bahwa pemilu pertama tahun 55 itu mendapat pujian karena tahun 55 itu kan boleh dikatakan baru 10 tahun Indonesia berdemokrasi, tetapi itu adalah pemilu yang paling fair ya sepanjang sejarah politik di Indonesia. Dan itu yang sangat membanggakan. Ini perlu dicatat bahwa itu ada penyelenggara pemilu yang paling bersih itu adalah di bawah Partai Islam, Partai Masyumi. Nah, ini adalah satu bukti sejarah ya yang kita bisa menolak bahwa Islam itu tidak kompatibel dengan demokrasi. Dalam pengertian bagaimana nilai-nilai demokrasi itu dibangun sebagai suatu peradaban, suatu keadaban. Nah, jadi kalau sekarang ini di usia 70 tahun Indonesia merdeka, lalu masih ada praktek-praktek itu kan sangat mundur sekali. Ya, apa ya, di dalam politik yang sangat primitif, kalau boleh kita katakan. Tapi saya tidak maksud memberikan satu penilaian yang terlalu ekstrim itu, tetapi saya harus katakan, karena perbandingan kita itu adalah pada negara-negara yang mungkin kalau negara Eropa itu barangkali terlalu, tapi negara yang setara, di mana demokrasi mereka sangat maju. Yang kedua, ada korelasi hasil pemilu itu dengan ya munculnya tokoh-tokoh publik ya yang menempati terutama parlemen itu adalah orang-orang terpilih. Jadi semakin demokrasi ya semakin demokratis, maka kemungkinan orang yang besar, terpilih dan berkualitas ya. oh iya, kan begitu. Nah, itu sesuai dengan forum hasil pernyataan dari forum rektor ya, bahwa mereka gelisah bagaimana pemilu yang akan datang ini. Karena lihat ini belum masih jauh ya, tapi sudah ada arah-arah kecurangan. Itu forum rektor. Ya, intinya adalah bagaimana forum rektor mengharapkan, karena pemilu ini adalah salah satu pintu masuk di dalam suksesi kepemimpinan, sirkulasi elit, ya, dengan jalan damai. Itu kan perubahan dan jalan damai. Pemilu itu kan perubahan jalan damai. Nah, kalau pemilu itu sebagai perubahan sosial politik, jalan damai itu tidak membuka ruang itu, maka ada pilihan lain. Masa gini hari kita masih mau people power. Tetapi kalau ini tidak ada pilihan, itu pasti terjadi. Kenapa? Karena kondisi objektif sangat memungkinkan. Ya, tingkat korupsi yang paling luar biasa itu terjadi pada 2 periode ini. Itu bisa dicek. Dan indeks korupsi kita itu sangat rendah sekali. Kedua apa? Yang kedua, indeks demokrasi juga turun. Nah, belum lagi kita bicara soal ketimpangan, soal kehancuran lingkungan, banyak sekali gitu. Ya, yang ini menunjukkan bahwa kondisi objektif sangat memungkinkan kalau jalan pemilu ini jalan damai, tidak diberikan ruang, maka people power itu pilihan lain atau lain. Bukan tidak mungkin, sangat mungkin, ya. Tapi pemilu, pemenangan partai manapun, caleg manapun di TPS, itu kan tergantung people power juga, kekuatan suara rakyat juga kan. Ya apapun lah, tapi kan di sini people power itu kan dihadapkan. Kalau pemilu itu bukan jalan penyelesaian secara damai, secara demokratik, Itu power vote of people. maka people power itu sebagai pilihan. Itu kan di mana-mana, di negara mana, ya, di negara manapun kita lihat kan selalu itu terjadi, ya. Bahkan ini saya kasih tahu Bung Hadi, sehebat apapun penguasa di dalam sejarah Republik Indonesia ini tidak abadi. Kita bisa lihat bagaimana kita miris jatuhnya Bung Karno, apa kurang hebatnya Bung Karno. Kemudian pada Orde Baru jatuhnya Pak Harto. Ini dua pemimpin yang hebat sekali, tapi toh siapa yang sangka bahwa dia akan dijatuhkan oleh rakyat sendiri. Bang TB, ada yang menarik ini. Jadi suasana ingin berubah, suasana ingin melawan kezoliman, menegakkan keadilan itu. Ternyata dari semangat perubahan, banyak relawan-relawan Anies ternyata menjadi caleg
dari Partai Umat. Sehingga mereka ya mulai dari kampanyenya, Anies capresnya, Partai Umat calegnya, sampai pada kami mendapatkan informasi bahwa mereka sudah menyiapkan jaringan para relawan ini untuk menjaga dari kecurangan-kecurangan itu tadi. Komentar Anda, apakah gerakan publik, gerakan masyarakat seperti ini realistis atau sebenarnya hanya ya sekedar semangat saja gitu? Tidak ada yang ganjil situ, dan itu tidak hanya sekedar dianggap semangat biasa. Justru itu ya semangat melawan kezaliman itu sangat historis dalam sejarah Republik ini. Justru nilai-nilai itu yang harus dipompakan kembali ya sebagai nilai-nilai politik, di mana ya kader-kader bangsa, ya kader-kader partai sebagai kader calon-calon pemimpin bangsa itu punya spirit untuk tidak melakukan kezaliman ya kepada sesama manusia. Karena politik itu, kekuasaan itu ujungnya kalau tidak ada kontrol ya itu ujungnya dia akan menindas. Nah, tentu saja itu kita tidak mau praktek-praktek penindasan itu terulang kembali ya untuk kesekian kali gitu. Nah, oleh karena itu kalau Partai Umat membangun satu kesadaran untuk melawan kezaliman, itu sesuatu yang biasa dan itu adalah nilai politik. Menurut saya itu justru itu yang harus diberikan edukasi kepada kader-kader muda ya, supaya di dalam berpolitik itu ada nilai, ada moral yang diperjuangkan. Melawan kezaliman itu adalah melawan kecurangan, ya, melawan penindasan, apalagi melawan pembatasan hak-hak politik. Banyak sekali, dan itu kita bisa interpretasikan, dan itu dia sejalan dengan nilai-nilai universal, nilai demokrasi. Kalau Anda melihatnya seperti apa kan? Relawan Anies, banyak relawan Anies menjadi caleg di Partai Umat. Anda melihat seperti apa? Apa karena ini suasananya nyambung dengan Partai Umat atau seperti apa kira-kira? Ini momentum. Ya, ini adalah sebuah momentum dari proses perubahan yang sedang dijalani oleh Indonesia, ya, negara Indonesia ini dari proses pergantian kepemimpinan. Jadi tadi saya mengatakan, apa sih untungnya? Apa manfaatnya bagi Joko Widodo sebagai presiden? Dia cawe-cawe di dalam pilpres, dia berpihak dan kemudian mengatasnamakan untuk kepentingan bangsa ke depan. Apa manfaatnya? Dia presiden yang akan jatuh, dia akan digantikan. Nah, lalu dia menghalang-halangi ya kandidat-kandidat presiden yang berpotensi memimpin bangsa ini ke arah lebih baik. Itulah kezaliman. Itu kezaliman. Nah, kemudian ada warga negara bangsa Indonesia ini yang dia mencalonkan diri menjadi calon-calon anggota parlemen dari Partai Umat. Dengan satu Spirit yang sama? Ideologi, ya, saya tidak mengatakan spirit, itu adalah ideologi melawan kezaliman, ya, karena kezaliman itu adalah antitesa dari kemerdekaan, ya kan? Nah, jadi berikan kesempatan, saya katakan, karena itu amanat. Nah, jadi semangat untuk melakukan perbaikan ini itu menyatu. Ya, menyatu antara apa yang ada dalam jiwa warga-warga Partai Umat terhadap apa yang dialami oleh saudara Anies Baswedan. Jadi kalau saya misalnya, apa salah Anies? Apa kesalahan yang dibuat Anies untuk bangsa ini? Ketika dia jadi gubernur mau jadi menteri, enggak, dia memberikan kontribusi yang besar untuk bangsa ini. Kok dihalang-halangi? Nah, justru kita menjadi curiga kepada yang menghalang-halangi. Nah, justru jadi ini momentumnya kena, gitu. Satu sisi Partai Umat memang ideologinya adalah lawan kezaliman, kemudian warga Partai Umat juga semua gandrung untuk melawan kezaliman itu, lalu bertemu dengan ada sikap-sikap, ya, sikap cawe-cawe, sikap cawe-cawe yang menunjukkan kezaliman itu. Jadi momentum ini menyatu, ada tokoh, ada figur yang menunjukkan
sebuah prestasi kebaikan yang itu penting untuk bangsa ini. Nah, jadi saya pikir, saya melihat bahwa ini momentum yang pas gitu antara satu ideologi melawan kezaliman untuk mewujudkan keadilan, dan kemudian apa yang dialami oleh Anies Baswedan dan apa yang disumbangkan Anies Baswedan dalam konteks dia sebagai anak bangsa untuk membangun bangsanya, ketika dia halang-halangi bertemu ini. Nah, jadi saya melihat bahwa kita kembalikanlah gitu, kita kembalikan bahwa bagaimana penyelenggaraan pemilu itu ya dengan suasana di tengah-tengah masyarakat yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi, kemudian tradisi transaksi jual beli suara itu bisa dibasmi, ya itu harus dibasmi dalam kehidupan demokrasi kita supaya kita ini bermartabat, supaya kita menjadi bangsa yang beradab. Nah, itu yang saya katakan tadi, bagaimana penyelenggaraan pemilu, penghitungan suaranya itu dengan kemajuan teknologi, ya, sehingga sejelimet apapun penghitungan itu, fairness, kejujuran, itu bisa diikuti, gitu. Gitu, Bung Adi. Nggak tahu gimana, Pak? Ya, jadi saya tambahkan ya. Cara-cara yang tidak beradab ya, yang di dalam upaya untuk meraih kekuasaan itu, apalagi ini dalam konteks pencegahan Anies, saya ingin mengatakan bahwa sekali lagi jangan lihat Anies sebagai figur. Pada Anies ini adalah ada sejumlah aspirasi, ya. Kalau di polling berapa? Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 50, ada yang mengatakan 60%, bahkan lebih. Coba Anda bayangkan, ada seseorang atau ada satu pihak ingin menghadang aspirasi 60% dari pemilih atau yang mewakili penduduk Indonesia. Itu gimana logikanya? Tidak ada yang ingin mengatakan bahwa penjagalan Anies itu bukan semata menjegal Anies, Oh, bukan. tapi menjegal itu aspirasi rakyat. Ya? Ya, itu menghancurkan kedaulatan rakyat. Itu berbahaya sekali. Artinya ketidakstabilan politik, ya, konflik politik itu justru itu diciptakan oleh para elit. Ini dari saya perlu ingatkan. Kalau selama ini kan seakan-akan selalu yang disorot itu konflik-konflik sosial politik itu kan selalu seakan-akan muncul dari rakyat. Kalau ini jelas bahwa inilah potensi konflik yang sangat berbahaya. Artinya menjegal Anies bukan Anies yang dijegal, tetapi ada sejumlah aspirasi ya yang mereka mengerangi Anies. Apalagi maaf, ini kadang-kadang kita ini seakan-akan politik ini seakan-akan bisa ditentukan oleh Jakarta. Ya, padahal kalau kita lihat dari demografi, dari geografi, geopolitik, kita lihat kalau Anies itu representasi itu luar Jawa paling besar. Jadi kalau ini diganggu, itu artinya itu konflik pusat dan daerah Jawa luar Jawa itu akan bangkit. Ini perlu saya ingatkan, ya. Jadi kalau kita lihat peta politik seperti itu, jangan ini berbahaya. Jangan kemudian ini mau digagalkan, mau dihancurkan. Ingat, yang kalian akan hancurkan itu adalah aspirasi, dan itu adalah aspirasi di luar Jawa. Nah, ini perlu saya ingatkan itu. Dan konflik pusat daerah Jawa luar Jawa itu kan itu adalah bagian dari wajah konflik politik Indonesia. Hati-hati sebenarnya. Baik, Bang Gaban, Bang TB, ini mungkin perlu telaah yang terakhir ini. Menariknya, Bang Gaban, sekarang ini, terutama dari caleg-caleg kaum muda, ada tagline baru, saatnya memilih perubahan. Lawan kezoliman, tegakkan keadilan, dengan cara memilih Anies sebagai presiden dan Partai Umat parlemennya. Tagline baru ini muncul dari kegelisahan seperti yang diceritakan oleh Pak Gaban dan Bang TB. Saya ingin semacam telah kunci dengan fenomena yang muncul di kalangan relawan Anies dan para caleg dari Partai Umat. Ya, jadi begini, Bung Adi.
bahwa 10 tahun, ya, 10 tahun Indonesia dipimpin oleh seorang Joko Widodo yang kemudian rakyat secara keseluruhan telah merasakan semua dampaknya dan semua implikasinya. Nah, suasana itu, ya, suasana dampak yang diterima oleh masyarakat itu menimbulkan satu keinginan baru. Nah, satu keinginan baru bahwa harus lebih baik dari yang sekarang, itulah perubahan. Jadi perubahan itu muncul adalah karena masyarakat, rakyat itu menilai bahwa selama 10 tahun ini terlalu besar kos yang sudah dikeluarkan, tapi ternyata hasil yang diterima oleh masyarakat itu jauh dari yang diharapkan. Nah, sudah tentu ini menimbulkan bahwa kita perlu pemimpin baru. Pemimpin yang mampu melakukan perubahan ke arah perbaikan. Nah, sementara demografi kita, ya itu ada bonus, ya, ada bonus bonus demografi. bonus demografi, dan itu adalah kaum muda, 60%. 60% dari bonus demografi dari kaum muda, merekalah yang menjadi pemilik masa depan. Nah, kaum muda yang memiliki masa depan ini, mereka harus mencari dan memilih pemimpin-pemimpin baru yang mampu melakukan pembaharuan, yang mampu menangkap aspirasi dan kepentingan dari seluruh komponen bonus demografi yang 60% itu. Jadi saya pikir, saya ingin mengatakan bahwa ini memang sudah panggilan sejarah. Jadi ini sudah merupakan panggilan alam, ya. Jadi pemilik alam semesta ini, ya, pemilik alam semesta ini sudah memberikan sinyal kepada generasi yang menikmati bangsa Indonesia yang menikmati bonus demografi yang 60% itu. Nah, mereka harus menyadari bahwa pemilik alam sudah memberikan sinyal bahwa kaum muda, tokoh muda itu seperti Anies itu adalah sesuatu untuk Indonesia. Gitu. Silakan, Bang TB. Bung Hadi, ini sebenarnya satu kehendak perubahan itu sangat historis. Kalau kita mengerti sejarah, ya, pergerakan Indonesia, bahwa perlawanan terhadap kolonial itu diawali oleh orang muda. Coba tunjuk siapa? Mulai dari Bung Karno, Bung Hatta, Muhammad Nasir, siapa lagi? Sebut saja. Itu adalah mereka adalah tokoh-tokoh muda. Di mana mereka ingin perubahan, bahwa mereka tidak mau dijajah negerinya oleh kaum kolonial. Lalu kita lihat episode-episode sejarah, ya, 45, 65, kemudian muncul order reformasi, itu semua hukum sejarah. Jadi tak bisa dilawan. Ya, tidak bisa sejarah itu mau dibalik. Kalau memang sejarah itu menghadapi perubahan, itu tidak bisa apapun. Karena apa? Karena perubahan itu sebagai suatu kebutuhan. Itu dalam teori perubahan sosial. Perubahan itu diperlukan, perubahan itu sebagai satu usaha untuk memperbaiki keadaan lebih baik. Perubahan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan. Perubahan itu adalah suatu keniscayaan. Perubahan itu adalah hukum alam. Perubahan itu adalah menandakan bahwa bangsa ini sehat. Apalagi kalau anak-anak muda itu sangat gandrung dengan tema-tema perubahan. Karena dia sebenarnya mencoba mendefinisikan masa depan mereka di dalam konteks perubahan. Nah, jadi gagasan Anies tentang perubahan itu sangat kontekstual dan sangat historis. Ya, nah, jadi kalau partai umat, ya, generasi muda, anak-anak milenial menyambut itu, saya kira itulah jalan yang paling tepat, ya. Sangat historis, sangat relevan, sangat kontekstual. Itu saya kira. Baik, Bang TB, Bang Gaban, terima kasih sudah berkenan hadir dalam bincang-bincang spesial di Jurnal Politik TV. Pemirsa,
saya ingin mengakhiri sesi kali ini dengan meminjam tagline yang sekarang ini populer di kalangan anak muda. Saatnya memilih perubahan, lawan kezoliman, tegakkan keadilan. Anies presidennya, umat parlemennya. Sampai jumpa pada sesi selanjutnya hanya di Jurnal Politik TV. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar!